Selamat pagi, Salam. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Senin 4 April tahun 2022. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, sebagai dasar kehidupan kita, mari kita sejenak berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami akan melandasi hari ini dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya sebagai tuntunan hidup kami sepanjang hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya berkenan memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sepanjang hari ini dengan sungguh-sungguh dan setia di hadapan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sefanya 2 ayat 1 sampai 3, demikian kata firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya seruan bertobat itu ditujukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau seruan bertobat itu biasanya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak taat dan setia di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang jahat. Tapi kali ini dalam kitab Sefanya yang kita baca, seruan pertobatan itu malah ditujukan kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi bertolak belakang ini. Mengapa demikian? Sefanya beralasan karena hanya orang-orang yang rendah hati sajalah yang dapat melihat kesalahan dan kekurangannya. Artinya orang-orang yang rendah hati ini adalah orang-orang yang bisa diajak untuk mengikuti seruan Tuhan untuk bertobat. Karena orang-orang yang keras hati menurut Sefanya, orang-orang yang tidak mungkin lagi untuk bisa diajak bertobat kepada Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau untuk dirubah oleh seruan atau firman Tuhan yang datang kepadanya. Nah, orang-orang yang rendah hati ini menurut Sefanya adalah orang yang akan selalu mencari Tuhan dan mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan ketika seruan itu datang untuk bertobat kepadanya. Di sisi yang lain, Nabi Sefanya juga menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang rendah hatilah yang dapat menemukan jalan menuju kehidupan yang sejati, yaitu dengan senantiasa mengupayakan keadilan bagi sesamanya. Dengan demikian, maka Allah akan melindungi mereka serta membebaskan mereka dari hukumannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Sefanya mengajarkan bahwa dengan bersikap rendah hati, maka kita akan menjadi pribadi yang bijaksana. Artinya, kita dapat melihat dengan mata terbuka bahwa kita hanyalah manusia yang kecil, manusia biasa yang rapuh, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang sejati dengan senantiasa berserah kepada Tuhan. Itulah makna seruan pertobatan dari Sefanya kepada orang-orang yang rendah hati. Hanya yang rendah hatilah yang dapat menemukan hidup yang sejati.
Stefania mengajak kita, mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, agar mau mengamini seruan ini, supaya kita juga dapat menjadi pribadi yang bijaksana dalam kehidupan ini. Kita mengamini firman Tuhan ini sebagai tuntunan kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan pagi hari ini. Semoga kami dituntun untuk menjadi orang-orang yang bijaksana yang mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan lewat firman-Mu ini, supaya bertumbuh menjadi jemaat yang berguna berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan menuntun kami semua untuk berlaku taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa, jika ada jemaat Tuhan yang sakit, yang bersusah hari ini, Tuhan kiranya datang menghibur mereka, merawat mereka, supaya mereka selalu setia dan selalu mencari Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersukacita, Tuhan lengkapi sukacita mereka, seraya mereka selalu bersyukur kepadamu untuk sukacita yang mereka alami. Pekerjaan kami sepanjang hari ini, usaha kami, Tuhan kiranya berkenan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kehidupan yang baru sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam firman Tuhan selanjutnya. Shalom.